Film diawali di suatu rumah yang sedang terjadi keributan, lalu scene beralih ke seorang gadis kecil yang bernama Joey. Joey memiliki keluarga yang tidak harmonis. Sejak kecil, ayahnya suka memukuli Michelle, kakak laki-lakinya, karena autis. Akan tetapi, Joey lebih memilih menghindar dengan duduk di luar di pinggir jendela. Lalu scene beralih ke 20 tahun kemudian. Joey hidup sendiri dengan keadaan rumah yang sangat berantakan. Sementara itu, Michelle harus berpindah-pindah panti sosial sebanyak 9 kali. Michelle memang autis, ya, tapi dia cerdas. Panti sosial menuduh Michelle telah menghack data pribadi mereka dan membocorkan ke pers. Meski tidak ada bukti, Michelle dikeluarkan dari panti tersebut. Joey merasa keberatan jika Michelle harus tinggal bersamanya, tetapi dia tidak punya waktu karena dia harus tiba di tempat kerja pukul 2 siang. Jadi mau tidak mau, Michelle harus ikut bersamanya. Michelle disuruh menunggu sampai jam 6 sore, karena setelah itu pekerjaan Joey baru selesai. Joey meminta Big Ron untuk membantu mengawasinya. Does have a charger. I can sort that out for you, mate. And he'll look after your bag. I'll be back in a minute. Singkat saja, Joey pergi menemui atasannya, Derek. Dia meminta maaf atas keterlambatannya. 17 seconds. I made it. We really need to have a chat about your Sebagai sanksi, Joey diberikan tugas tambahan. level 51, panel F51P118. Should be properly baked on by now. That's borderline harassment. Enjoy. 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 Pekerjaan sehari-hari Joey adalah membersihkan kaca gedung-gedung tinggi. Setelah itu, rekan Joey lainnya datang untuk menyapa. Ia bernama Noah. See, I thought you wasn't even coming in today, slacker. Some of us are almost done. I had to sort something. Malam ini rencananya gedung itu akan dipakai untuk pertemuan orang-orang penting yang membahas investasi yang sedang naik daun, yaitu Agnian Energi. Dan pendiri investasi ini adalah dua orang bersaudara, yaitu Geoffrey dan Gerald. Sementara itu, Michelle lepas dari pengawasan Big Ron. Diam-diam Michelle masuk ke dalam gedung itu. Hari mulai terlihat senja. Ya, Joey masih belum selesai bekerja, sementara tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Lalu Joey kaget ketika melihat Michelle ada di dalam gedung itu. Mereka bertengkar. Joey meminta Michelle untuk turun, tetapi Michelle menolaknya. Lalu Derek menghubungi Joey. Dia bilang ada satu jendela lagi yang terkena tai burung. Joey disuruh pergi membersihkannya. Dan tidak sengaja Joey menjatuhkan benda dari atas. Setelah itu terlihat 6 orang bertopeng memasuki gedung. Mereka termasuk tamu undangan dalam pesta itu. Asisten pribadi Geoffrey memberi tanda acara akan dimulai. Sementara Gerald sibuk dengan kegiatannya sendiri. Joey kebetulan berada di ketinggian yang sama sehingga dia bisa melihatnya. Tetapi komplotan bertopeng tiba-tiba saja masuk dan menembak Derek dan juga menembak dua orang lainnya. Mereka mengambil alih ruang kontrol bagian yang meretas komputer bernama Z. You did not have to fucking kill them. Dan di sini Joey masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang giliran orang-orang yang berada di dalam ruangan. Gas beracun mulai diluncurkan. Michelle berlari melindungi dirinya. Dan Joey melihat sesuatu yang janggal. Beberapa orang penting mulai dibangunkan menggunakan alat hisap. Namun beruntungnya Michelle tidak ikutan pingsan seperti penghuni hotel lainnya. Kelompok itu menamakan dirinya Revolusi Bumi. Semua orang penting yang ada di dalam ruangan mulai dijejerkan satu persatu. Akan tetapi ada seseorang yang hilang, yaitu Gerald.
Salah satu kelompok itu kemudian meremas tangan Geoffrey untuk memberitahu di mana lokasi adiknya. Setelah mengetahui lokasi Geralt, langsung saja orang tadi menuju kamar 527. Setelah membangunkan Geralt hendak dibawa, tetapi orang tersebut membuka topengnya. Joey melihat wajah si pelaku yang tak lain adalah temannya sendiri, yaitu Noah. Setelah Noah pergi, Joey berteriak meminta tolong kepada orang-orang yang berada jauh di bawahnya. Ya, akan tetapi usahanya itu sia-sia. Lalu pemimpin revolusi bumi membuka topengnya, namanya adalah Markus. Diketahui jika Markus adalah aktivis kelompok pecinta lingkungan. Salah satu anggotanya terbunuh karena meliput kasus Agnian Energi. Jadi selama ini Agnian Energi menimbulkan limbah sedemikian rupa yang selama ini ditutupi oleh orang-orang penting. Ekosistem rusak gara-gara ulah mereka, tetapi Markus dengan bijaksana dia bilang hanya ingin membongkar kejahatan Agnian Energi dan tanpa membunuh siapapun. Namun Geoffrey terus mengoceh. Markus menjadi marah atas tindakan Noah. Dia telah berjanji tidak ada korban dalam aksinya ini. Joey kemudian bertindak lain. Dia membuat tanda SOS dari luar gedung. Di saat petugas lengah, Geralt kabur dari tempat itu. Sementara pijakan Joey berdiri sudah mulai miring. Lalu Markus kemudian menemukan Geralt di kamarnya. Noah kemudian datang dan menodongkan pistol. Markus bilang tidak boleh menembak, tetapi Noah malah menembak pimpinannya sendiri. Lalu dia mengambil alih penyanderaan itu. Bagi yang tidak setuju langsung dihabisi dan melempar mayatnya keluar jendela. Setelah melempar tubuh Markus tersangkut di gantungan pijakan yang Joey pakai. Joey menemukan pistol Markus yang terjatuh. Lalu ia mengambilnya. Sementara di sisi lain ada suara langkah kaki mendekat. Michelle bersembunyi. Ternyata Noah kembali menghampiri Joey. Dia mengancam Joey untuk membunuh Michelle jika dia menemukannya. Noah juga ingin menembak kepala karyawan hotel yang tertidur. Dia meminta Joey membuang pelurunya satu persatu ke jalan. Akan tetapi dengan cara ditembakkan. Dengan begitu Joey akan dituduh sebagai salah satu komplotan mereka. Namun hebatnya peluru yang ditembakkan Joey tidak mengenai siapapun. Karena Joey adalah mantan tentara SRR. Dan tanpa menunggu waktu lama, helikopter kemudian datang dan sniper siap membidik Joey. Kasus ini ditangani oleh Inspektur Cleary. Joey bergerak perlahan-lahan mengambil ponsel Markus. Namun setelahnya tubuh Markus jatuh ke bawah. Joey berbicara langsung dengan Cleary. Joey memberikan segala informasi yang dia ketahui. Sementara itu, Noah masih sibuk membuat orang mengakui kejahatannya di depan kamera dan menteri. And you let us go. You have my word that we're all going out the same way. Ada orang dari perusahaan media, seorang angkutan, serta seorang aktivis lingkungan hidup. Mereka semua menutupi fakta dan berbohong. Dikarenakan disuap dengan uang yang besar. Lalu Cleary mencari informasi tentang data Noah. Dia merupakan kelompok anti-humanis yang radikal pemikirannya. Ingin membangun ulang bumi dengan melenyapkan manusia. Noah memakai jam tangan yang berhubungan langsung dengan bom yang dipasang di tubuh. Jika denyut nadinya berhenti selama 5 detik, maka bom itu secara otomatis meledak. Selagi Noah berbicara dengan Cleary diam-diam, 5 orang anggota pasukan khusus memasuki gedung. Noah mengetahuinya dan menjadi marah.
Lalu Noah pun langsung meledakkan mobil mereka dan 5 orang tersebut langsung tewas seketika. Lalu Cleary memarahi anak buahnya itu yang diam-diam bertindak tanpa persetujuan dirinya. Harapan satu-satunya sekarang adalah mengandalkan Joey. Akan tetapi Noah mengirimkan sebuah bom dari atas. Joey akan masuk ke dalam gedung. Cleary menyuruh snipernya membolongi kaca itu. Joey bilang dulu sewaktu kecil dia selalu pergi keluar jendela ketika Michelle dimarahi oleh ayahnya. Akan tetapi kali ini Joey tidak akan menghindar lagi. Geralt membuat pengakuan di depan kamera. Dia dan kakaknya mengakui kecurangan Agnian. Lalu setelah itu Noah akan melenyapkan semua orang di dalam gedung. Michelle akhirnya membantu Joey masuk. Joey begitu senang melihat saudaranya masih hidup. Keduanya segera berlari dan masuk ke ruang mesin. 3 orang mengejar mereka. Orang pertama berhasil Joey habiskan dengan tembakan. Lalu orang kedua sedang memukuli Michelle. Dan setelahnya orang yang dihadapi terakhir adalah seorang wanita. Lalu Joey membuat mukanya penuh dengan luka bakar dan dia tewas. Ketika Michelle melempar sebuah granat, Z tahu jika Noah berniat meledakkan gedung itu bersama dirinya. Dia tidak mau terlibat lagi dan mencoba kabur, tetapi Z tertembak dan petugas yang menembak mati di tangan Joey. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam ruangan kontrol. Joey mengandalkan kemampuan meretasnya Michelle untuk menarik semua data. Setelah selesai, Joey memancing Noah untuk mencarinya. Joey kemudian menelpon Cleary untuk membawa petugas masuk. Dia juga minta satu hal agar Cleary menjaga Michelle tetap selamat. Michelle disuruh turun lewat lift. Meski berat hati, Michelle mengikuti kemauan adiknya. Noah pergi bersama kedua orang pengawalnya untuk mencari Joey. Lalu petugas berhasil naik ke atas gedung dan menyelamatkan Sandra. Akan tetapi, tubuh mereka sudah dipasang bom, yang pemicunya berada pada jam tangan Noah. Singkat cerita, Joey telah menghabisi 2 orang anak buah Noah. Lalu Cleary tidak bisa berbuat apa-apa. Bom rakitan itu sulit dijinakkan karena waktunya tidak cukup dan sekali lagi dia mengandalkan Joey. Ternyata Noah sudah menunggu Joey dari tadi. Dia duduk menghadap pemandangan. Akan tetapi Joey tidak bisa membunuhnya karena jam tangan itu. Come on, do it. Do it. Noah malah berbalik berniat bunuh diri. Joey segera bertindak. Dia bertarung habis-habisan sehingga berhasil membuat Noah berada di pinggir gedung. Dan dengan bangganya Joey menunjukkan pergelangan tangannya. Dan setelah itu Joey menendangnya. Lalu pada akhirnya semuanya berhasil dievakuasi dengan selamat. Dan Claire bilang kepada Joey telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Para Sandra yang selamat tetap menerima hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Lalu film berakhir ketika Joey dan Michelle melihat indahnya panorama alam. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Cleaner 2025. Dan jangan lupa untuk subscribe Zamovie. Dan sampai jumpa di next video. Dan terima kasih.